Selamat pagi kepada saudara sedema yang berbahagia. Pagi ini merupakan pagi yang karma baik sedang berbuah untuk kita. Dan juga tadi malam kita juga dengar umat kita telah meninggal dunia satu. Nah, kita dengar begitu, kita juga merasa saudara kita, keluarga kita terpisahan. Ini yang kita satu sisi berbuat kita semangat berbuat baik sebanyak-banyaknya. Satu sisi juga pengen terpisah dengan selamat, bukan terpisah dengan kepaksaan, bukan terpisah dengan suasana tidak bersaudara. Manfaat juga ada. Seperti apa kalau kita santai di rumah dan tidak bisa kerja begitu luar. Nah, Sang Buddha selalu bersabda tentang Pochane Matanyuta. Pochane Matanyuta itu dari hidup sederhana. Hidup sederhana itu sangat indah sekarang. Ilit hemat. Nah, ini sekolah sekarang harus dipakai ya. Yang mahal diilit, hemat dihematkan. Supaya apa? Jangan libut. Kala-kala makanan, kala-kala nasi, kala-kala bobohan, minuman. Nah, kita sarankan bahwa sekarang renungkan, ayo kita selama ini kita susah banget berkumpul keluarga. Ini tiba saatnya berkumpulkan ayah, ibu, anak-anak berkumpul makan sama-sama. Satu macam pun juga makan sama-sama. Dua macam pun juga makan sama-sama. Jangan sampai cari alasan bahwa luki, tidak luki. Kalau kita hitung seperti kebijaksanaan Sang Buddha bersabda bahwa kita lahir dari karma bukan dari uang. Kita lahir dari karma baik kita bukan dari rumah yang besar. Kita lahir dari karma baik kita bukan kekayaan duluan siapapun. Tidak duluan kekayaan, tidak ada duluan kemiskinan. Kalau kita bilang tidak ada juga usah tanggung jawab. Nah, nanti lihat video juga sedih dengan saudara-saudara kita seperti mereka kerja taksi ya. Cuma satu mulut adalah nyatir buat beras, buat nasi kepada istri dan anak di rumah. Sekarang taksi kan nggak bisa jalan. Semua aku makan apa? Semua laki-laki nangis kan lucu loh. Perempuan nangis mungkin seperti cuci mata alami perempuan. Ini sudah nyaman. Laki-laki sudah nangis loh. Laki-laki sudah nangis itu puncak loh. Puncak apa tuh nggak? Dalam itu suara hati. Nangis itu suara hati. Kalau laki nangis itu berarti benar-benar itu sudah paksa nangis. Nah, kadang kesal menyesal hidup. Maka petun tidak, jangan satu macam ilmu, jangan satu macam pengetahuannya. Istri anak bilang, tenang aja papa, kan dapat kerjaan. Kerja apa deh? Bawa taksi. Sekarang taksi ada, nggak ada penumpang. Ayah kebingungan pulang ke rumah, nggak ada uang sama sekali. Lalu harus bayar taksi juga sewa, nggak ada uang. Uang beras juga nggak ada. Ada sampai mereka beli nasi bungkus. Setelah penumpang turun dari taksi langsung pulang. Nggak sampai sehari. Kenapa? Istri anak di rumah belum makan. Dulu beli karung-karung loh buat istri anak. Sekarang satu bungkus. Setelah dapat bulu-bulu pulang ke rumah. Kenapa? Karena cari uang untuk makan, bukan cari uang untuk yang lain lagi. Akhirnya benar sekarang. Jadi mereka itu dapat uang satu penumpang 50.000, 100.000 bulu-bulu beli makanan. Tidak ada simpan uang.
bulu-bulu beli makanan pulang ke rumah, karena di situ udah paham benar sejak bangun itu istri anak belum makan. Ini kenyataan. Jadi Anda sekalian sekarang kalau bisa ilit hemat pikiran, ilit dari pikiran, keinginan kita itu diturunkan, alami saja, makan bersama, bicara dulu, hafal dulu, memahami dulu bahwa makan untuk menjaga tubuh supaya tidak cepat rusak atau tidak sakit. Kalau bahasa Bali namanya Pochane Matan Yuta, makan secukup, pikir secukup, ucapan secukup, tanah ada, air ada, berarti ada tanaman umumnya. Maka jadi kita sekarang itu seperti keluarga, jangan pikiran lebih, jangan ancaman diri sendiri bahwa kalau begini lebih baik aku nggak usah hidup, susah banget. Bukan. Saat ini ujian Amerika, saya juga nggak nyangka Amerika orang kena COVID banyak. Tadi masyarakat bulu-bulu tahu nggak, bawa uang ngebeli senjata, bukan beli makanan. Buat apa? Buat jaga harta. Kan aneh juga ya. Semua beli senjata buat jaga harta. Padahal makanannya belum ada, sudah beli senjata jaga yang nggak bisa makan. Jadi sekarang ayo kita menjaga diri, bukan pakai pastor. Apain ditembak-tembak orang yang mau ambil barang kita, mulut kita aja belum makan. Lebih baik kita menjaga diri itu secara ayo kita jaga sesama. Apa yang bisa makan, ajak yang lain makan. Siapa yang sudah sedang minum, ajak orang lain minum. Sekarang keindahan keluarga, bukan keindahan kekayaan. Maka Pochane Matan Yuta itu indah. Seperti para pantai makan secukup, udah selesai. Dengan tidak ada liputan makanan. Pantai punya satu, ini punya satu-satu. Kita juga makan secukupnya. Yang penting jangan banyak omong, pikir itu corona ini bikin miskin, corona ini jelek, belum. Mana tahu mau ditukar. Mungkin secara hukum alam, mungkin mau dibersihkan kotoran batin orang yang banyak salaka, pasti stop. Banyak emosi juga harus sadar, banyak kebodohan harus pintar. Kalau begitu gimana? Liputan makanan loh. Sekarang mau buka supermarket, sekarang pintu buka lebar nggak berani, buka per 1 meter, masuk satu persatu. Kenapa? Tidak tahu yang mana mau beli, yang mana mau lampok. 50-50. Yang bawa uang, yang nggak bawa uang, terlapar. Maka ini kemanusiaan kita sudah semakin ancaman. Utamakan itu bukan uang tidak ada. Sekarang masalah besar sekali adalah makanan tidak ada, bukan uang tidak ada. Ada uang pun jadi makanan tidak ada. Tidak ada uang pun, tidak ada makanan pun, double miskin. Betul kan? Double. Sekarang sudah banyak stok, beli banyak buat diri sendiri, buat orang lain belum tentu dapat. Maka sekarang sabaya, ayo kita bersama untuk kelewatan waktu 24 jam, 2 hari, seminggu, minggu, 1 bulan. Kita harus hidup bersama. Patih sampai ingat anak 13 yang kejebak di gua Kunang Nang Non di Thailand. Dengan 13 orang masuk di gua seperti corona. Betul nggak? Mirip corona. Makanan nggak, harapan, cahaya nggak ada apapun kecuali dicak dengan kesadaran anak usia cuma 10-13. Tahan diri nggak makan loh, kita masih makan. Di dalam gua itu kurang lebih 10 hari lebih nggak makan sama sekali, paling air tetes di lidah supaya nggak kering. Anak kecil loh, tolong ingat contoh begitu.
makan secukupnya. Yang penting hari ini dapat makanan minum udah cukup. Binatang juga nggak ada ukuran hari ini dapat apa. Ingat, ayam ke, anjing ke, bebek, angsa ke, sehari mereka nggak ditentu rezeki ada berapa banyak. Kalau sudah jam 6 udah harus balik ke rumah. Ada yang kenyang, ada yang setengah kenyang, ada yang sedang dicariin. Mereka cukup sabar kok, mereka tidur. Besok cari lagi pukul. Jangan tingginya kebodohan sekarang, tingginya kesabaran. Nah, untuk keluarga, maka kita di kebun Pantejo anggap kita ini keluarga sendiri. Apapun yang Pante ada, Pante kasih semuanya. Nggak mungkin saya simpan. Maka kita menjadi sabar, tahan kerjaan apa kerjaan. Jangan diam, jangan tunggu waktu 24 jam. Jangan tunggu COVID itu keluar dari kebun, atau COVID jangan masuk kebun. Itu pikiran. Lebih baik kita jaga diri secara kerja. Supaya dapat kesehatan, utamakan kesehatan makanan, kedua kesehatan pikiran, ketiga kesehatan tubuh dan batin kita harus seimbang. Bisa kok hidup biasa-biasa aja, tetapi jaga ya, waspada dan hati-hati. Itu obat yang terbaik. Pate anggap ini keluarga. Saya juga punya keluarga piku. Ada piku, ada umat, ada piku. Udah lebih bagus daripada satu sisi piku ada, umat nggak ada, umat ada, piku nggak ada juga. Jangan terlalu sepi. Lebih baik ada. Setelah makan udah kerja masing-masing. Ya ini keluarga. Namanya corona keluarga, bikin kita jadi kompak satu. Untuk kehidupan yang indah secukupnya, hemat ilit itu namanya resep sekarang. Ya,